Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar Excel tentang fungsi if ganda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materinya, fungsi if ganda. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan tentang fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal itu rumusnya adalah if buka kurung logika pengujian titik 2 nilai benar habis itu nilai salah. Jadi di sini itu ada 3 step. Yang pertama itu logika pengujian, yang kedua itu nilai benar dari logika pengujiannya apa. Setelah itu nilai salah dari logika pengujiannya apa. Kurang lebih begitu. Kita lanjut ke rumus if ganda atau biasa disebut dengan multi if ya. Rumus if ganda itu adalah gabungan dari beberapa if tunggal dengan catatan penggunaan penggabungannya itu dari logika pengujian dan nilai benar. Untuk nilai salah itu setelah penggabungan beberapa if lalu diakhiri dengan nilai salah. Jadi di sini di rumus if ganda kita anggap ini adalah if ke-1, if pertama. Lalu kita mau bikin lagi logika pengujian kedua yaitu if kedua. Lalu jika masih ada logika pengujian ketiga maka kita bikin if yang ketiga. Oke. Nah, apa sih persamaan dari if 1, if 2, if 3? Yaitu adalah stepnya adalah logika pengujian dan nilai benar. If kedua juga sama, logika pengujian dan nilai benar. If ketiga juga sama, nilai pengujian dan nilai benar. Lalu misalnya kita mau lanjut nih, if keempat, if kelima, if keenam, ya silakan. Tapi tetap diakhiri dengan nilai salah. Ya. Yang terakhir adalah nilai salah. Oke, kita lanjut. Dari sini udah paham ya, maaf. Dari sini udah paham perbedaan antara rumus if tunggal dengan rumus if ganda dan cara penyusunan rumus if gandanya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam logika pengujian if. Jadi tadi kan udah disebutkan bahwa logika pengujian nilai benar, nilai salah. Nah, logika pengujian ini memiliki syarat. Yang pertama itu harus memiliki beberapa simbol di bawah ini. Yang pertama itulah simbol sama dengan. Yang kedua simbol kecil dari. Yang ketiga kecil dari atau sama dengan. Yang keempat adalah simbol lebih besar dari. Yang kelima adalah simbol lebih besar sama dengan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah tidak sama dengan. Oke, ini kriteria pertama, syarat yang dipenuhi dalam logika pengujian. Lalu yang kedua, dalam syarat penulisan rumus if. Jadi, jika penulisan rumus if atau logika pengujian atau nilai benar atau nilai salahnya dalam bentuk teks. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah jika penulisan rumusnya dalam bentuk teks if ganda. Contoh ini ya, contoh kedua. Di bawah ini ada sebuah tabel nama karyawan, golongan, penilaian performance, jabatan, gaji, dan persentase kenaikan gaji. Dari sini kita bakal mengisi untuk posisi jabatannya dulu. Untuk mengisi jabatan ini logika pengujiannya ada pertama 2, 3, ada 3. Sisanya adalah nilai salah, berarti ada 4 pengujian. 3 nilai benar dan 1 nilai salah. Logika pengujian pertama adalah jika golongan lebih kecil atau sama dengan angka 1 maka jabatannya adalah direktur. Oke, kita langsung aja ya. Ketik sama dengan if. Logika pengujian pertamanya adalah golongan kecil sama dengan 1.2
nilai benarnya adalah direktur. Ini kita buka tutup kutip, buka kutip dan tutup kutip, direktur, itu direktur, tutup kutip. Logika pengujian pertama udah selesai, titik 2 kita tutup, kita buka logika pengujian kedua, if, buka kurung, jika golongannya sama dengan 2, maka titik 2 dia adalah manajer. Tutup kutip. Selesai pengujian kedua, kita lanjut ke pengujian ketiga. Jika golongan sama dengan 3, maka jabatannya adalah staff. Oke. If, kita bikin lagi if, buka kurung, golongan sama dengan 3, maka titik 2 nilai benarnya adalah dia staff. Staff. Tutup kutip. Oke, 3 pengujian sudah kita input. Kita masuk ke nilai salahnya, yaitu tinggal tutup pengujian ketiga, titik 2. Kita bikin nilai salahnya adalah bukan karyawan. Bukan karyawan. Oke, tutup kurung. Rumusnya sudah selesai, kita enter. Oke. Lalu kita copy ke bawah. Ini bakal kelihatan 1 direktur, 0 juga direktur, 2 itu manajer, 3 itu staff. Oke. Selain daripada K1, 2, 0, 1, 2, 3 itu dianggap sebagai bukan karyawan. Ini golongannya 10 sama 7. Dari sini udah paham ya untuk logika pengujian contoh yang jabatan. Kita bakal mengisi yang contoh untuk gaji. Logika pengujian gaji. Oke, ini logika pengujian untuk gaji. Di sini ada logika 1, logika 1, logika 2, logika 3, logika 4, dan logika 5. Oh, ini logika nilai salah. Nilai salah. Yang terakhir itu selalu nilai salah. Oke, logika 1 untuk gaji, jika golongan sama dengan 0 maka gaji 50 juta. Jika golongan sama dengan 1, gajinya adalah 50 juta juga. Jika golongan sama dengan 2, gajinya 20 juta. Kita ganti aja yang logika kedua, gajinya jadi 40 juta ya. Biar kelihatan beda antara golongan 1 sama golongan 2. Yang logika keempat adalah jika golongan sama dengan 3, gajinya adalah 10 juta. Jika ditemukan pengujian salah atau berbeda dengan logika pengujian di atas, maka gajinya adalah 0. Oke. Sama dengan if, buka kurung, golongan, kita masih logika pengujiannya dari golongan. Jika golongannya itu sama dengan 0, maka nilai benarnya adalah, dikarenakan kita mau input angka, berarti kita nggak usah buka kutip dan tutup kutip, kita langsung tulis angkanya 50 juta. Habis itu titik 2, selesai logika pengujian pertama, kita masuk ke logika kedua, buka if, buka kurung, ambil logika pengujian golongan sama dengan 1, maka gajinya titik 2, tanda kutip, oh maaf, kita masukin angka, gajinya adalah 40 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 40 juta. Tutup kutip lagi. Logika pengujian kedua selesai. Logika pengujian ketiga, buka if, buka kurung, masuk ke logika pengujiannya di golongan 1, di golongan C, sel C47 sama dengan 2,
Jika logika pengujian golongannya adalah 2, maka gajinya adalah 20 juta. 20 juta. Tutup kutip lagi. Logika pengujian ketiga sudah selesai, kita masuk ke logika pengujian keempat. If buka kurung, logika pengujian adalah golongan sama dengan 3, maka nilai benarnya adalah 10 juta. Titik 2, kita masukkan sisanya adalah nilai salah, yaitu adalah 0. Tutup kurung, rumus sudah selesai dari logika pengujian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan nilai salah, maka kita tekan enter. Oke, di sini langsung terdeteksi gajinya berapa. Oke, yang bukan karyawan dikarenakan dia angka 1 lebih dari bukan angka 1, 2, 3, maka dia gajinya adalah 0. Kita mau masuk ke persentase rencana kenaikan gaji. Ini contoh ketiga. Logika pengujian kenaikan gaji, jika performance di atas 80 maka kenaikan gaji 30%. Jika performance di bawah 50 maka kenaikan gaji 5%. Jika performance tidak ada yang sesuai, maksudnya jika performance-nya adalah di atas 50 dan di bawah 80, maka logika kenaikan gajinya adalah 15%. Dikarenakan logika pengujiannya di atas 80 dan di bawah 50, berarti ada gap antara angka 50 dengan 80 itu kenaikan gajinya berapa. Nah, ini dianggap sebagai nilai salah. Oke, kita langsung ke rumus. Sama dengan if logika pengujian pertamanya adalah penilaian performance. Jika penilaian performance-nya lebih besar dari 80, maka kenaikan gaji. Titik 2, 30%, kita mau insert teks karena dalam bentuk persen, atau mau insert 30 juga boleh. 30 titik 2, selesai pengujian pertama. Habis itu kita buka pengujian kedua, if buka kurung, logika pengujiannya adalah D47, yaitu penilaian performance kecil dari 50 di bawah 50. Titik 2, nilai benarnya adalah 5% maksudnya. Habis itu titik 2 lagi, jika titik 2 nilai salahnya adalah 15%. Tutup kurung, enter. Ini langsung kelihatan kenaikan gajinya berapa persen. Tinggal kita pakai persentase.